Halo semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube Pak Guru Wali. Nah, Bapak Ibu, apa kabar semuanya? Pada hari ini saya akan memberikan informasi tentang cara menjawab post-test pada modul yang ketiga ya, yaitu tentang modul pembelajaran mendalam dan asesmen. Ya, nah, simak video ini sampai dengan selesai ya. Nah, setelah Bapak Ibu ya menjawab semua latihan pemahaman dan juga cerita reflektif, beserta dengan mempelajari materi yang sudah ada di dalam pembelajaran mendalam dan asesmen. Ya, ini untuk yang umum ya. Nah, langkah selanjutnya itu adalah mengerjakan post test ya. Nah, jadi setelah nanti mengerjakan post test itu akan membuat jurnal pembelajaran. Nah, langsung saja kita membuat post test PPA umum yang pertama ya. Nah, di sini langsung saja kita mulai untuk klik mulai post testnya. Nah, di sini pada suatu materi belajar tentang poster sebagai media informasi, Anda berencana meminta setiap peserta didik untuk berlatih membuatnya dengan tema budaya. Akan tetapi mayoritas peserta didik meminta Anda untuk membebaskan tema sesuai dengan minat masing-masing sebagai guru mapel IT. Apa yang akan Anda lakukan ketika menemui situasi tersebut ya? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah D ya, yaitu membuat survei minat peserta didik untuk dijadikan alternatif pembuatan tema sebelum pembelajaran. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua ya. Nah, di sini Anda mengampu mata pelajaran PJOK dan akan mengerjakan materi tentang permainan bola voli yang menuntut penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Di sisi lain, sekolah Anda tidak memiliki sarana dan prasarana yang memadai untuk melakukan praktik, sehingga Anda cukup kesulitan untuk melakukan proses pembelajaran dan penilaian. Jika menemui situasi tersebut, apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini kita lihat ya, jawaban yang benar di sini adalah C ya, yaitu membuat panduan observasi yang akan digunakan semua guru PJOK meskipun sarana praktik di sekolah terbatas ya. Kita klik selanjutnya. Soal nomor 3, Anda akan mengajarkan salah satu cabang olahraga atletik ya, yaitu lari jarak jauh. Pada kegiatan praktik, ada beberapa peserta didik yang menyatakan tidak sanggup melakukan kegiatan tersebut dikarenakan baru saja sembuh dari sakit. Ada pula yang menyampaikan bahwa mereka belum sempat sarapan. Tindakan apa yang Anda lakukan sebagai guru pelajaran PJOK di kelas tersebut? Nah, di sini jawaban yang paling tepat ya adalah C ya, yaitu memastikan kembali kondisi setiap peserta didik sebelum menentukan jarak lari yang akan dipraktikkan. Kemudian kita klik lanjut. Nah, soal nomor 4, Anda adalah guru bahasa Indonesia yang bermaksud melakukan literasi menulis pada peserta didik di sekolah Anda. Literasi ini akan membantu peserta didik menuangkan gagasan ke dalam tulisan dengan susunan kata dan bahasa yang efektif dan efisien. Namun demikian, kemampuan menulis peserta didik di sekolah Anda sangat heterogen ya. Beberapa di antara mereka cukup terampil dalam menulis, namun banyak juga yang mengalami kesulitan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi ini? Nah, jawabannya di sini adalah D ya, yaitu membuat panduan dan tugas yang berbeda sesuai dengan tingkat keterampilan menulis peserta didik. Nah, kita klik selanjutnya. Nah, di sini soal nomor 5. Anda adalah guru kelas dengan peserta didik yang selama ini seluruhnya berasal dari suku Jawa. Kebetulan semester ini ada peserta didik baru yang pindah dari luar Pulau Jawa. Dan tentu saja ia tidak menguasai bahasa Jawa. Padahal selama ini Anda terbiasa ketika di kelas menyelipkan bahasa Jawa ketika menjelaskan sesuatu. Meskipun bahasa pengantar pembelajaran secara resmi adalah bahasa Indonesia, apa tindakan Anda yang akan Anda hadapi situasi di atas ya? Nah, jawabannya di sini adalah E ya, yaitu melibatkan peserta didik lain di kelas untuk mendiskusikan materi dalam bahasa Indonesia. Nah, di sini kita klik cek ulang jawaban ya. Nah, silahkan dicek dari soal nomor 1 sampai dengan soal nomor 5. Jika sudah sesuai, di sini langsung saja diklik kumpulkan ya.
Nah, di sini akan keluar hasil dari post-testnya yaitu 25/25 ya. Nah, kemudian kita klik keluar ya. Nah, jadi setelah PPA umum 1 selesai, kita lanjut ke PPA umum yang kedua ya. Nah, sini langsung saja kita klik, kemudian langsung mulai post test ya. Nah, soal nomor satu, Anda adalah guru bahasa Inggris di sebuah SD. Minggu ini Anda berencana untuk mengaitkan antara budaya dengan perkembangan bahasa Inggris secara umum. Anda agak kesulitan untuk menentukan budaya mana yang akan diangkat ya, karena peserta didik di kelas Anda terdiri atas berbagai macam budaya. Apa yang akan Anda lakukan? Nah, di sini jawaban yang paling tepatnya adalah E ya, yaitu melibatkan peserta didik dalam proyek kelompok untuk merancang dan menyajikan materi bahasa Inggris yang mencerminkan budayanya. Nah, sekarang kita klik selanjutnya ya. Nah, untuk soal nomor 2, Anda merasa bahwa tes tertulis yang digunakan selama ini belum dapat mengungkapkan kemampuan peserta didik yang sebenarnya. Tahun ini Anda ingin menggunakan strategi asesmen lain yang dapat menilai pemahaman sekaligus kemampuan mentransfer pengetahuan peserta didik sebagai guru mata pelajaran. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Nah, di sini jawaban yang paling benar adalah E ya, yaitu membuat kasus untuk didiskusikan dan dipresentasikan. Kemudian kita klik selanjutnya. Soal nomor 3, Anda mengampu bahasa Inggris. Anda menyadari bahwa kemampuan menulis cenderung kurang diperhatikan dalam mata pelajaran ini. Dan Anda berencana untuk melatihnya. Selama ini sebenarnya Anda sudah berusaha memberikan tugas-tugas menulis. Namun hasil yang ditunjukkan oleh peserta didik cukup beragam antar kategori tulisan. Seperti antara esai, tulisan reportase kejadian, cerita, dan sebagainya. Apa yang Anda lakukan kemudian pada penugasan kali ini ya? Nah, di sini jawaban yang benar adalah B ya, yaitu membuat proyek menulis kolaboratif antar peserta didik yang kemahiran menulisnya beragam ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Nah, soal nomor 4. Selama 5 tahun terakhir Anda adalah guru kelas tinggi, namun tahun ini Anda diminta untuk mengajar di kelas rendah, yaitu kelas 1. Ketika Anda harus mengajar konsep angka, Anda mencoba menyampaikannya dengan menuliskan bilangan-bilangan di papan tulis. Namun para peserta didik tampak tidak ada yang memperhatikan dan bermain-main sendiri. Bagaimana Anda mengatasi kejadian tersebut? Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah B ya, yaitu membuat satu set kartu angka dan meminta peserta didik untuk mengurutkannya. Kita klik selanjutnya. Anda adalah guru matematika kelas 1 SD. Selain ingin mengenalkan bilangan 1 hingga 10, Anda ingin peserta didik juga dapat menuliskan bilangan-bilangan tersebut. Hanya saja Anda mengamati bahwa ada di antara mereka yang belum mahir dalam memegang alat tulis. Bila Anda menghadapi situasi ini, apa prioritas tindakan yang Anda lakukan? Nah, di sini jawabannya yang benar adalah D ya, yaitu membedakan target kompetensi dengan mengidentifikasi kemampuan motorik halus peserta didik. Sekarang kita klik cek ulang jawaban ya. Nah, silakan dicek 1 sampai dengan 5 ya. Kemudian jika sudah sesuai, silahkan klik kumpulkan. Nah, di sini poinnya adalah 25/25 ya. Nah, sekarang kita klik keluar ya. Nah, jadi kita klik keluar. Kemudian kita lanjut ke dalam post-test yang ketiga ya, yaitu PPA umum 3. Langsung saja ya kita mulai post-testnya ya. Anda adalah guru bahasa Inggris kelas 12. Ketika mengamati tugas makalah yang dikumpulkan peserta didik di semester lalu, Anda merasa bahwa kemampuan menulis dalam bahasa Inggris perlu diasah lebih lanjut. Terlebih, kemampuan ini akan dibutuhkan pada jenjang berikutnya. Di sisi lain, Anda belum memiliki asesmen apapun terkait dengan kemampuan menulis dalam bahasa Inggris. Apa tindakan yang akan Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah C ya, yaitu memberikan tugas menulis jurnal mingguan agar progres kemampuan juga lebih terlihat. Nah, kemudian kita klik selanjutnya ya. Nah, soal nomor 2, berdasarkan hasil asesmen, Anda mengetahui bahwa sebagian peserta didik di kelas Anda memiliki gaya belajar visual.
Sementara itu, sebagian yang lain lebih suka belajar secara auditori. Anda merasa perbedaan gaya belajar ini menjadi sebuah tantangan karena Anda terbiasa mengelola kelas yang lebih homogen. Apa prioritas tindakan yang Anda lakukan bila menghadapi situasi ini? Nah, di sini jawabannya adalah E ya, yaitu menyediakan sumber belajar yang mencangkup berbagai jenis media seperti teks, video, dan presentasi lisan ya. Kemudian kita klik selanjutnya. Soal nomor 3, Anda ditunjuk untuk melatih ekstrakurikuler menari di sekolah. Saat ini Anda sedang mempersiapkan peserta didik untuk tampil di Festival Budaya Kabupaten. Meski demikian, Anda menyadari bahwa peserta didik memiliki latar belakang kemampuan tari yang berbeda-beda. Sehingga Anda bingung dalam menentukan aktivitas yang paling sesuai saat latihan. Apa yang Anda lakukan jika berada pada situasi tersebut? Nah, di sini jawaban yang benarnya adalah C ya, yaitu meminta bantuan peserta didik yang lebih mahir untuk turut melatih temannya yang belum mahir dalam melakukan gerakan tertentu. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Anda mengetahui adanya dua suku asal peserta didik yang sama-sama dominan di kelas Anda. Kedua kelompok ini sering terlibat konflik, baik secara sengaja maupun tidak, sehingga kerap berdampak terhadap proses pembelajaran di kelas. Beberapa kali Anda berusaha untuk memediasi, namun tingginya prasangka yang dimiliki antar kelompok membuat kondisi tidak kunjung membaik. Selaku guru kelas, apa yang akan Anda lakukan jika menemui situasi ini? Nah, jawaban yang benar ya di sini adalah C ya, yaitu membuat kelompok dengan anggota yang berbaur ya, yang membaur antar kedua suku tersebut dan memberikan tugas kolaboratif. Selanjutnya ya, soal terakhir, itu soal yang kelima. Anda adalah guru matematika yang akan mengajarkan materi di perkalian bilangan ratusan. Ketika Anda memberikan soal di kelas, hanya sebagian kecil peserta didik yang dapat menyelesaikan soal dengan benar. Setelah dilakukan asesmen lebih lanjut, ternyata ada beberapa peserta didik yang baru dapat melakukan perkalian bilangan puluhan. Bahkan ada pula peserta didik yang belum memiliki hafalan perkalian bilangan satuan. Apa tindakan yang Anda prioritaskan untuk lakukan ketika menemui situasi tersebut? Ya. Nah, jawaban yang benar ya di sini adalah C ya, yaitu memastikan kemampuan perkalian peserta didik sebelum memberikan soal-soal ya. Kemudian kita klik cek ulang jawaban ya. Nah, kemudian di sini silahkan dicek 1 sampai dengan 5. Jika sudah sesuai, silahkan klik kumpulkan ya. Nah, di sini poinnya adalah 25/25. Nah, jika sudah selesai, langsung saja ya kita klik keluar. Nah, ini sudah selesai untuk pembelajarannya dan juga untuk post testnya juga sudah selesai ya. Nah, untuk langkah selanjutnya adalah membuat jurnal pembelajaran tentang pembelajaran mendalam dan asesmen untuk umum 2.0 ya. Nah, bagi Bapak Ibu ya yang memiliki kesulitan pada saat menjawab post test ataupun membuat jurnal ya, nanti silahkan klik link yang ada di deskripsi di sini untuk gabung ke Telegram Pak Guru Wali ataupun gabung di WhatsApp channel ya. Kemudian nanti akan ada admin Telegram ya. Nah, di sini ada admin Telegram. Nah, silahkan beritahu apa yang bisa dibantu oleh admin Telegram ya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah menonton video ini. Jangan lupa untuk like video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk share video ini jika Bapak Ibu merasa video ini bermanfaat dan juga jangan lupa untuk subscribe video ini agar membantu channel YouTube Pak Guru Wali terus berkembang serta Bapak Ibu akan mendapatkan informasi terbaru dari channel YouTube Pak Guru Wali. Sampai jumpa di video selanjutnya.